Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja. Tentunya saya berharap teman-teman di Bali semua sehat-sehat. Kalau ada yang di luar Bali juga nonton acara ini, saya ucapkan terima kasih sudah selalu menonton acara Ngopling. Dan kita banyak yang bertanya-tanya nih, Beli Jun kok bintang tamunya teman-teman dekat aja? Anda salah, bukan teman-teman dekat. Seperti teman dekat karena tergantung cara kita mendekati orang sih ya. Kalau saya sih positif saja sama orang. Akhirnya menjadi coba saya DM, coba saya WA gitu. Jadi mereka respon ya, akhirnya kita bertemu. Dan seperti teman dekat gitu ya. Banyak yang nanya, Beli kok itu bintang tamunya ndak ini. Nggak harus orang terkenal sih. Yang penting kamu menginspirasi, kamu bisa menjadi bintang tamu di Ngopling. Dan oh ya, satu lagi saya lupa. Kenapa ada beberapa request yang belum bisa saya realisasikan di Ngopling? Karena satu, mereka sibuk. Yang kedua, mereka ada manajemen dan mereka harus bermeeting ria dulu untuk menjadi bintang tamu saya. Yang ketiga, beda brand. Yang keempat, mereka nggak ngeh acara ini top. Baik, saya masih bersama Kopi Bajuwatis, legenda rasa karena kita ada di acara Ngopling, ngopi keliling. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Bintang tamu saya kali ini adalah pria bertopeng. Keren ya clue-nya ya. Saya baru bilang pria bertopeng, Anda udah tahu berarti semua. Siapakah beliau? Ya udah ready di sini. Dengan Pak Jun ya, Pak Jun. Ya saya. Sesuai aplikasi ya Pak? Ya siapa? Om Mobi. Om keren banget lah pakai udang Om. Hah? Keren. Keren ya? Tapi kalau udah pakai udang beda nih ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mobi. Iya. Siap? Sudah siap jalan-jalan Udah sama siap. saya? Udah siap ya, kita jalan-jalan. Dianterin tuh Om Mobi sama Om Yos. Bye bye. Om Mobi, Ya. sering banget ke Bali? Enggak, jarang ah. Sering lah, aku Enggak, lihat terakhir ke Bali itu 6 bulan yang lalu. Oh ya? Iya. Aku lihat di IG-nya Kebon sama IG-nya Om Yos tuh. Nih Om Mobi kok ke Bali banget? Jangan-jangan Om Mobi mau borong Apa? mobil di Kebon nih? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi udah ngomong-ngomong Om Yos, ini dijual enggak? Ini dijual enggak? Ini dijual. Enggak ada yang dijual. Enggak ada, bener deh. Sampai mohon Om mau dong ini Om please. Karena koleksi beliau luar biasa ya. Iya, kemarin nyobain crown lele kan. Wih, masih enak nih itu crown lele itu belum ada setahun Om. Aku pas ngangkut itu aku ada. Oh, belum ada setahun. Belum ada setahun. Luar biasa. Itu sebenarnya barang kancingan loh. Nggak dijual sama ownernya. Oh, terus? Ownernya itu ketuanya PPMKI Bali. I see. Oke. Akhirnya bisa dijual gitu ya. Itu kehebatan Om Yos ya. Iya. Om Mobi, saya mau nanya nih. Ini nih kalau dibuka dikit. Boleh. Ini nih. Boleh. Kau tahu aja. Nah, tuh, gini. Kalau ke belakang dikit dia backlight. Ya, tapi pasak kan jadi terang kan? Tapi nanti pas ke sana kita buka semua Om. Oh, gitu. Ya ini jalan paling dibenci sama bintang tamu saya nih. Kenapa? Backlight. Nah, pas kita Tergantung jam berapa dong? makanya kita ngundangnya jam 10 Om Mobi dat. Oh, karena cahayanya ya. Iya, kan nunggu Om Mobi sarapan dulu. Nah, kita belok kiri udah hilang backlightnya. Iya. Enggak, ini kan biar ini kalau syuting biasa kita syuting mobil kan. Pasang GoPro. Ya. Nah, kalau ada moonroof gini pasti kita buka. Ya. Karena biar cahayanya lebih terang di dalam. Ntar pas belok kiri kita buka terang banget Om. Oh iya. Ngomong-ngomong koleksi mobilnya udah berapa Om Mobi? Katanya setiap nge-review tuh dapat satu mobil. Betapa kayanya dirimu Om. Betapa kayanya luar biasa. Bener Amin. Om, bener. Mudah-mudahan suatu saat bisa begitu ya. Tapi dari Tidak. gimana? Nggak ada. Jadi kalau kita review mobil ya review mobil, nggak ada mau mobil siapa, mau mobil sendiri, mau mobil minjem, mau mobil nyewa.
ya nggak jadi mobil kita juga, nggak. Gitu ya. Tapi Om Mobi nge-reviewnya tuh fair nggak? Maksudnya harus fair. Harus fair. Kalau ada kekurangan, Om Mobi bilangin. Pasti kita bilangin kalau ada kekurangan. Nih kurang ini masalahnya ini, mobil ini masalahnya ini. Ya mau dibacain mobil ini enggak? mau boleh. Ntar dibacain Om ya, di review ya. Kan banyak yang nanyain, Om Jun mobilnya mobil apa Om Jun? Udah boleh tahu. Kenapa? Nggak apa-apa dong. Gitu ya? Nggak Karena apa-apa. aku nggak bisa nge-reviewnya Om, tapi aku suka banget mobil ini. Di kamera bagus. Enak kok mobilnya. Enak ya? Tapi cuma masalahnya ini belakangnya kecil banget. Sempit. Mobilnya belakangnya sempit dibanding lawan-lawan ya kompetitornya ya. Gitu ya? Tapi kalau mobil lebih suka mobil tua apa mobil modern sih Om Mobi? Karena akhir-akhir ini aku lihat Om Mobi lebih menyukai mobil itu, mobil kuno. Mobil kuno iya memang, mobil kuno tuh selalu ada di hati ya. Cuma karena gini loh, kalau buat pemakaian sehari-hari tentu kita lebih pilih untuk pakai mobil yang lebih muda ya. Bayangin kalau kita lagi mau meeting, mana tahu-tahu mogok. Kan nggak asik kan? Nah mobil tua tuh memang special occasion. Cuma ada mobil-mobil tua yang aduh nih, pokoknya tiap hari Jumat pakai. Aduh kami ada Mercy Kebo kan? Ya. Nah tiap hari Jumat pakai Mercy Kebo gitu. Walaupun nggak kejadian juga, tapi niatnya begitu. Lebih ke fashion kali ya? Nggak tahu ya. Apakah mobil tua bisa dibilang untuk lebih nambah? Gini loh, mobil gaya tua, hidup. mobil tua itu, mobil tua. Ini tua kita bicara tahun 80-an, 70-an gitu ya. Itu mereka waktu itu kayak bikin mobil tuh nggak dibuat untuk untung gitu kayaknya ya. Karena kalau mobil zaman sekarang ya, mobil zaman ya kan? Ya ada empuk-empuk dikit tapi sini maksudnya apa? Ini empuknya bagus. Iya. Kenapa mereka nggak mempertahankan itu ya? Enggak. Ya karena ada yang lebih murah dan dianggap lebih bagus, membuatnya lebih gampang gitu. Jadi yang untung customer juga. Kenapa? Karena bisa beli mobilnya lebih murah kan? Gitu. Nah itu para kolektor atau penyuka mobil tua itu kenapa mereka berinvestasi ke mobil tua ya? Mobil tua kan harganya naik terus. Oh gitu. Mobil tua harganya naik terus. Enggak semua mobil tua, tapi pada umumnya mobil tua tuh naik terus ya. Karena tapi lawannya mobil tua. Apa? Lawannya tuh adalah perbaikannya, maintenance-nya. Nah, maintenance mobil tua tuh kan mahal ya. Nah, karena bukan mahal, banyak. Mahal sih enggak kadang-kadang, tapi banyak. Ada lah ini aja yang rusak, ini yang rusak. Nah, kita kalau investasi toh misalnya harganya naik tapi ngerjain mobilnya banyak ya percuma juga. Sama juga ya. Tergantung isi kantong ya Om ya. Tergantung isi kantong. Enggak, tergantung itu hoki-hokian juga sih dapat mobilnya bagus apa enggak. Itu kalau mobil tua. Mobil tua iya. Ya kita masih jeli juga beli mobilnya bagaimana. Nah Om, jadi teman-temanku ini kan banyak yang baru menikah, baru meniti karir dan lain sebagainya nih. Tentunya kalau menurut Om Mobi sendiri lebih bagus beli cash atau kredit ya? Ya cash dong. Ya jangan kredit lah. Cash. Tapi kalau duitnya pas-pasan? Ya jangan beli mobil. Nah kalau duitnya pas-pasan nggak mampu berarti. Tapi untuk ngajak keluarga, bawa barang. Lah emang nggak ada kendaraan lain, nggak bisa naik kendaraan umum, nggak bisa nyewa mobil, nggak bisa pakai taksi. Iya ya. Iya. Tapi mereka pingin punya mobil sendiri Om. Gimana solusinya tuh? Pingin punya mobil sendiri, tapi duitnya pas gitu. Ya udah nanti aja. Nah gini, duitnya pas tuh berapa? Nah saya misalnya duitnya pas, duitnya cuma ada 100 juta nih. Oke. Ya, pengennya beli mobil yang harga 300 juta gitu. Bisa nih jadi DP 30% 100 juta ya kan? Ya nanti kalau misalnya pendapatannya berhenti, dia udah nyicil pendapatannya berhenti, selesai. Iya ya. Udah mobilnya ditarik deh, sedih deh. Ya kan? Duit hilang, rugi. Ada lagi bunganya, bunganya luar biasa mahal. Jadi kalau misalnya jangan memaksakan. Kalau punya uang 100 juta, ya daripada beli mobil 300 juta, beli aja mobil 100 juta. Oke. Kan repot-repot. Ya kan? Kalau duitnya 50 juta, beli aja mobil 50 juta, ada kok. Banyak malah. Ya kan? Kalau mobilnya 10 juta, udah beli motor aja. Itu juga enggak dapat. Tergantung kepentingan dan gengsi nggak Om? Iya tergantung kepentingan dan gengsi. Nah gengsi put aside deh, gengsi lah. Kalau gengsi nomor sekian lah ya. Iya karena sekarang zaman sekarang nih ya. Kalau kita mau meeting mau apa mau bicara gengsi ya. Kita parkir pun orang nggak ada yang ngelihat. Betul.
Iya kan? Betul. Ketemunya di lokasi ya. Di lokasi. Orang-orang parkirnya jauh banget. Ah. Untuk apa Pak mobil mendingan bagus? jam tangan. Iya kan? Kalau mau gengsi-gengsian gitu ya. Tapi jam tangan juga kalau dulu bisa ditebak nih Om. Ya, Kalau jam sekarang- tangan ini Iya, ini duitnya gede nih. Kalau sekarang lebih ke smartwatch. Nah, smartwatch kan. Kalau smartwatch kan Aduh, ada yang mahal, ada yang mobil murah. juga kan? Sangat murah sekali ya. Om Mobi pernah nge-review smartwatch nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Lebih ke mobil. Ini beli sendiri loh, beli sendiri. Ya. Bukan sponsor ya. Bukan sponsor. Om Mobi, saya kembali ke belakang nih. Dari kapan Om Mobi pingin kok nih gua mau nge-review mobil lah. Ternyata konten ini bisa ngasilin lah. Gimana? Kapan tuh? Mulai kapan? Dari kapan ya? Dari tuh 2014 akhir tuh juga nggak sengaja. Gimana tuh nggak sengaja? Karena hidup lagi susah. Seorang Om Mobi juga pernah susah. Oke. Ya, Gimana? hidup Cerita lagi dikit. susah, terus kita nggak bisa nggak punya uang untuk hobi-hobi yang menyenangkan. Iya. Akhirnya ya udah nih ada kamera, bisa ngedit. Tapi waktu dikit-dikit. susah tuh udah punya mobil. Udah punya mobil. Oke. Udah Mobil punya pertama dan Om Mobi. dijual-jualin, lagi dijual-jualin. Habis dah lagi dijual-jualin. Apa mobil pertama seorang Om Mobi? Mobil pertama banget. Mobil pertama banget waktu masih kecil gitu, masih muda. Iya. Dulu orang tua pernah ngasih, tapi kalau dikasih orang tua kami nggak nganggap mobil. Nggak sendiri. dianggap ya. Tapi itu adalah Suzuki Escudo. Suzuki Escudo. Nah, Nah, kalau yang terus benar-benar beli sendiri itu Volvo 740 Turbo intercooler. Kenapa memilih yang susah? Turbo soalnya. Karena kami suka turbo. Ya. Itu spare partnya kan susah Om Mobi. Oh, enggak lah, gampang, mahal aja spare partnya masalahnya. Oh, Cuma gitu. gampang spare partnya. Makanya jarang orang punya ya. Mobilnya juga nggak banyak amat. Oke, dilanjut. populasinya. Lanjut pertanyaan tadi. Ya. Kenapa Om Mobi memilih untuk nge-review mobil? Karena yang ngertinya mobil. Kalau yang lain nggak ngerti karena hobi kan. Nah, Tapi hobi sekolahnya ya, STM? mobil. Enggak. Nggak STM? Enggak STM dan nggak ada hubungannya sama mobil otomotif. Emang seneng segala aja? macam, enggak. Emang seneng aja. Lah kita kalau seneng sesuatu kan kita seneng sesuatu dibayar nggak dibayar pun kita jalani. kita akan mempelajari lebih dalam kan. Oke. Kita senang wanita nih. Kita pelajari dulu lebih dalam. Ya kan? Nggak langsung nembak ya Om? Nggak langsung. Dipelajari dulu. Pelajari dulu, jangan test drive. Oke. Jangan test drive, pelajari dulu. Pelajari dulu, jangan test drive. Ini nggak apa-apa kan penontonnya kalau Nggak apa-apa, santai. Ini orang-orang otomotif semua yang pokoknya nonton. kalau ada kesalahan pada podcast ini salahkan yang punya channel. Hari. Oh iya. Kita ngomongin mereka tadi ya. Iya. Keren. Terus Om Mobi untuk kemudian Om Mobi iseng-iseng bikin Iya, iseng-iseng Iya, bikin video, nge-review. re-upload ke YouTube, upload. Upload. Tahu-tahu pada suka, ya udah alhamdulillah lah pada nonton. Terusin aja, terusin ya alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan. keren banget. Aku juga nungguin tuh Om Mobi besok nge-review apa ya. Jadi menjadi pengetahuan Om. Iya, nah ini punya 2 channel loh. Motomobi sama Omobi. Nah, yang Motomobi itu benar full review mobil isinya. Oke. Review mobil atau video-video special edition lah. Satu lagi. Nah, kalau Omobi itu benar itu kehidupan sehari-hari. Oh. Atau special edition juga bisa di situ. Tapi masih bertopeng juga. Ya bertopeng juga, masa nggak ada yang nggak bertopeng? Selalu bertopeng tuh. Harusnya yang satu lagi jangan bertopeng dong Om. Ya percuma pakai topeng kalau gitu. Iya kan? Percuma. Kalau di podcast lain ada nggak yang maksa-maksain Om Mobi buka topeng gitu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi nyuruh ada. Nggak ada. Buka Nggak ada. dulu topengmu. Percuma, ini yang orang tahu tuh topeng ini dalamnya orang nggak ada yang tahu. Oh iya, ciri khas apa ya? Bukan nobody, bukan siapa-siapa. Percuma juga Om. Percuma. Artinya Om Mobi nggak mau memperlihatkan kegantengannya. Enggak, ya low profile. Oke. Low profile. Ya. Kalau ganteng tuh disimpan aja sendiri gitu Oke, kan. nggak usah Buat dipamerin. istri. Ya. Sama seperti istri Om ya. Iya. Sendiri aja yang tahu. Iya. Tapi Om Mobi di rumah bertopeng juga nggak? Di rumah ya enggak lah, ngapain? Kalau tamu datang, Ya enggak, tamunya tergantung apa. Ini kan topeng cuma buat di depan kamera. kalau tamunya Om Mobi nggak kenal terus dia ngambil foto, ketahuan enggak, dong. Ya ngapain bertamu kalau nggak kenal? Ya kan? Kan pingin kenal. Ya ngapain datang? Emang Om Mobi Stranger. nggak nerima tamu yang Enggak terima. serius? By appointment only. Enggak ada. Kalau misalnya tamu meeting datang. nih, meeting ketemu di luar, bertopeng juga? Meeting tergantung. Meetingnya ada kamera apa enggak? Oh. Ada kamera ya bertopeng.
Gitu. Kenapa segitunya seorang Om Mobi itu menutupi jati dirinya, Om? Karena enak begini. Ini kalau gini, pertama ya, ini kan nggak kelihatan pakai masker, tapi sebenarnya di dalamnya ada masker. Dalamnya ada masker. Sampai segitunya ya. Nah terus ini juga lebih apa ya, privacy juga. Orang kalau jalan-jalan sama itu Fitra Eri, tahu Fitra Eri ya? kan? Tahu. Ada orang-orang udah tua. Lagi kok video Om Fitra ya? Itu dia vlogger paling tua di YouTube kayaknya. Hebat. Ya. Itu tolong direkam tadi, terus di story, terus mention Fitra Eri biar dia tahu. Oke, siap. Itu dia itu tiap ke mall kemana-mana orang-orang minta foto. Ya kan? Jadi nggak punya kebebasan gitu, ya kan? Mau ngapain yang private tuh jadi privasinya terganggu. Kalau Om Mobi kan udah buka kan nggak ada yang kenal. Aman udah. Nah, kalau jadi mau ke tempat-tempat macam-macam nggak apa-apa. Macam-macam tuh apa? Tempat-tempat macam-macam tuh macam-macam ada, ke gym gitu. Oh iya. Om Mobi nggak usah ngelayanin foto ya kayak tadi ya. Nggak usah. Begitu ini kebalik nih, begitu topeng ini kupakai orang tahu. Begitu enggak? Iya. Orang diam. Nikmat mana, Om? Hah? Nikmat yang mana? Nikmat yang mana? Yang pakai topeng apa enggak? Lah tergantung situasi. Nikmatnya nggak pakai dong. Kalau ini di tempat keramaian biasa enakan nggak pakai. Gitu gimana? ya. Kenapa, Om? Mau beli? Saya dengar Om Mobi mau beli rumah ya di Bali ya? Apa, nyari villa ada nggak ya? Gak. Bohong. Gak. Jakarta gimana, Om? Jakarta, oke. Ya aku turut sedih juga tuh. Iya, makanya ini video direkam sebelum PPKM. Karena PPKM-nya besok. PPKM-nya besok ya, Ya. kita maksimalkan hari ini, Ya. lakukan kegiatan-kegiatan. Nah, Dan video ini tayangkan hari ini. Hari ini, Om. sekarang juga. Hari ini, nggak lama-lama. Nggak diedit nih. Nggak diedit. Jadi kalau ngomong jorok itu nggak bisa. Nggak diedit, aman. Itu hebatnya kalau ngopleng, Om. Ngopleng itu channel yang paling ditunggu, Om, di Bali. Oke. Entah kenapa, padahal sederhana banget nih. Karena bintang tamunya menginspirasi. Oh. Apalagi aku ditantangin nih, bisa ngundang Om Mobi dah. Ini siapa di sebelah gue? Ada yang nantangin begitu. Iya, aku menang undian nih sekarang nih, Om. Menang taruhan. Ntar kita minum ya, Om, di kebun. Oke, gimana, Om? Air putih, PPKM. PPKM. Lupa kan ngomong apa tadi? Jakarta. Ya, nggak usah Jakarta. PPKM kan berlaku Jakarta, Jawa Bali nih. Nah, Jawa Bali ini benar-benar untuk Anda semua ya. Ya. Benar-benar jaga sekali PPKM ya, di rumah aja, benar-benar keluar rumah kalau benar-benar terpaksa sekali. Ya. Ya. Ini ganas nih. Banget. Ganas. Ini COVID yang ini ganas. Menularnya sangat amat mudah sekali. Ya. Ya, jadi kita mesti benar. Aduh, waspada banget ya. Iya. Nih, ini loh, dilihat story orang-orang apa ini, si A sakit, si B sakit, si ini. Cepat sekali. Luar Ya, biasa. bahaya. Om Mobi juga pakai double masker nih buat ngelindungin aku sebenarnya. Makasih banyak ya, Om ya. Enggak, kebalikan takut. Takut aku yang kena gitu. Oke. Nah, saling melindungi kan, Om? Iya. Harusnya aku make karena kita berdua dan ya tadi kan udah prokes juga. Udah di Ya, swab. betul. Dan kita berharap Om Mobi selalu sehat terus biar bisa nge-review hal-hal positif kepada kita nih, Om. Amin. Nah, itu kita hati-hati ya. Iya. Jadi kita jaga banget. Nggak, Saling jaga diri sendiri mau jaga teman ya, Om ya? jaga semuanya. Kita menjaga orang lain, kita menjaga Om Jun, kami jaga dengan kami pakai topeng, masker gitu ya. Itu karena ini udah nggak main-main lagi, ini serius sekali, dan itu beneran bisa mencabut nyawa ya. Benar. Bukan sekedar flu biasa. Apakah karena di Jakarta lagi rame, Om Mobi hijrah ke Bali? Bukan gitu. Jadi kemarin tuh liburan niatnya. Terus tahu-tahu Jakarta rame, nggak jadi pulang. Oh, makanya nyari villa ya? Enggak villa. Nih Om Mobi lagi nyari villa di wilayah Gianyar, teman-teman. Kalau ada hubungi saya ya. Ini seputar Gianyar. Enggak, kalau itu kan bisa jadi showroom mobil. Oh iya, yang tadi ya. Bisa di depan jadi showroom mobil. Iya. Ini cocok nih jalanan. Cocok ya? Karena ini jalanan rame. Jalan Ida Bagus Mantri ini jalan bypass paling panjang, Om, di Bali. Oh, paling panjang. Kalau lurus terus nih bisa sampai Karangasem. Lurus lagi Lombok. Lah nyebrang dong. Nyebrang. Cepur. Lombok kan nyebrang. Om Mobi, kita ngobrolin masalah pengalaman. Ya, pengalaman. Pernah nggak Om Mobi disuruh nge-review satu mobil, tapi Om Mobi sendiri agak kurang mengerti mobil itu? Sering. Gimana tuh? Sering. Hampir setiap nge-review begitu.
aduh nggak ngerti mobil. Itu termasuk review gagal nggak Om? Enggak, ya belajar dulu dong. Oke, gimana? Iya, dibelajar. Kita kalau membahas sesuatu yang kita nggak ngerti tapi kita ingin bahas, itu kita pelajari dulu. Nah sekarang udah tinggal buka handphone lihat-lihat kok. Oh iya ya. Udah ketahuan nih tenaganya berapa nih, gua nggak tahu. Tinggal lihat. Gampang. Gitu ya. Tapi misalnya ditantangin, tiba-tiba ketemu tanpa belajar, Om Mobi, review mobil ini dong. Om Mobi tuh main lihat. Gimana? Bisa? Bisa, ya bisa aja gini. Kan review kita bisa berdasarkan pandangan, berdasarkan fisik kayak gimana kan, bentuknya kita suka apa enggak, ininya apaan, bannya apa, ininya apa. Itu kan bisa kelihatan review, cuma yang nggak kelihatan review fisik itu spesifikasi seperti powernya, ininya, kekurangannya, sejarahnya, kekurangannya pun kalau kita bisa membicarakan kekurangan mobil benar-benar setelah benar-benar kita pakai mobilnya, kita cobain. Ya, semakin lama kita nyobanya, semakin banyak kekurangan yang kita dapat. Kita informasi yang kita dapatkan, kekurangan maupun negatif maupun positifnya, ataupun kelebihannya. Jadi kita nih biasanya kan kita dipinjemin mobil tuh, makanya makin lama makin bagus. Kalau dipinjemin cuma sebentar, kita fokusnya kemana? Kekurangannya. Ya kan? Karena yang lebih penting diketahui penonton tuh kekurangan daripada kelebihannya. Kalau kelebihannya kan ya kekurangan bikin orang kecewa, kalau kelebihan kan bikin orang seneng, tapi kan ya itu bukan sesuatu yang bukan ini ya. Kekurangan itu lebih penting untuk diketahui untuk sebelum membeli mobil. Ya. Dibanding kelebihannya. Nah, contohnya? Ya. Contohnya misalnya ini mobil posisi nyetirnya nggak enak. Ya kan? Ya itu kan kekurangan. Kalau tahu-tahu udah terlanjur beli posisi nyetirnya nggak enak. Oh iya. Ya kan? Atau ini mobil borosnya minta ampun misalnya. Kalau udah terlanjur beli kecewa kan? Betul. Nah kalau kelebihan, udah tahu orang suka mobil ini tahu ada kelebihan yang belum diomongin, dia seneng dong. Nemu kelebihan. Benar. Ini kayak gini ngeliat ini, kirain empuk bagian empuk kan? Ini keren nggak Om? Bagus nggak Om? Biasa aja sih. Tadi katanya bagus. Ini udah out of date mobilnya. Mobilnya udah out of date. Itu kan sudah mereka akan ngeluarin tuh Eclipse Cross. Apaan tuh Om? Nah, Mitsubishi Eclipse Cross. Oh iya. Nah, itu enak tuh mobil. Itu mobil enak. Om Mobi juga tadi pakai Mitsubishi ya? Hah? Tadi pakai Mitsubishi rental. Itu rental. Aku pikir ini keren nih, pakai naik mobil dari Jakarta nih Om Mobi ini. Oh ternyata rental. Enggak, tapi ada mobil, ada Grand Sedona juga, pakai supir dari Jakarta kirim sini. Udah nyampe? Udah dari kemarin. Om Mobi, enak mana sih? Bagus mana sih sebenarnya mobil Eropa sama mobil Jepang? Kalau menurut gini yang jelas mobil Eropa ya, karena mobil Eropa rata-rata kan sebagian besar itu mobil premium ya, tentu mobil premium lebih enak, lebih mahal juga. Itu kalau mobil Jepang rata-rata nggak tahu kenapa dia lebih reliable. Untuk cuaca Indonesia tuh kayaknya lebih cocok mobil Jepang, tapi mobil Eropa juga sudah mulai menyesuaikan juga sekarang. Karena banyak nih, nggak usah mobil Eropa deh, mobil Jepang deh. Mobil Jepang juga ada seperti mobil Eropa. Kalau misalnya mobil udah kelamaan lengket-lengket, ya kan? Ya betul. Lengket-lengket gitu ya. Ya tapi sekarang tuh sudah pelan-pelan sudah mulai hilang kayaknya. Cuma tetap masih ada. Artinya lebih itu tergantung hati, sama tergantung dompet. Kalau dompetnya banyak kayak mobil Eropa. Kalau dompetnya tipis, mobil Jepang. Mobil Eropa lebih boros nggak sih Om? Mobil Eropa enggak, lebih irit malah kadang-kadang. Masa sih? Malah seringan kayaknya lebih irit. Mobil Eropa tuh gini, kembali lagi ke teknologi ya. Kalau ada juga mobil Jepang yang teknologinya, yang walaupun sekelas teknologi lebih tinggi daripada mobil Eropa sekelasnya. Itu ada juga. Nah, teknologi itu kan biasanya teknologi untuk menghemat kan. Makanya tren mobil sekarang itu kan semakin kesini tuh semakin hemat. Benar. CC semakin kecil tapi dipakein turbo. Gitu. Tapi Om, orang biasanya beli mobil dari dealer nih, udah standar nih. Tiba-tiba pingin terlihat keren nih. Mereka memainkan velg sama ban nih. Digedein. Kenapa dibrong? Itu sebenarnya mengganggu kualitas performa mobil, ngerusak mobil, atau gimana sih Om sebenarnya dari dulu saya pengen nanya nih. Oke lah terlihat keren dari sisi luar, tapi itu ngeganggu nggak sih? Kalau mobil ngerusak nggak sih? Satu dulu, misalnya velg. Velg kita mobil standarnya dapat 16 inch diganti velg 18 inch. Ya.
ya kan. Terus otomatis berarti pakai ban yang lebih tipis dan biasanya lebih lebar dibanding dengan standar mobilnya. Benar. Ya kan? Nah, ada positifnya. Positifnya traksinya lebih baik kalau tapaknya tuh lebih lebar. Ya kan? Nah, velgnya lebih besar tuh positifnya tuh dia tuh ban itu kan ada pelengotnya sebenarnya ada dia tidak rigid 100% ya. Dia ada melewot-melewotnya gitu loh. Nah, semakin tipis bannya semakin kecil melewot-melewotnya sehingga bisa lebih direct rasanya. Betul. Terus sama feedback ke setir lebih baik. Ya. Gitu. Ya. Kalau mobilnya dipakai balapan. Bagus. Kalau nggak dipakai balapan, ya mobil otomatis velg 18 dibanding standar 16 jadi lebih berat, larinya lebih payah. Begitu bensin lebih boros. Iya, begitu larinya lebih payah, bensinnya jadi lebih boros. Udah pasti. Penampilan keren. Iya. Nah sekarang silakan Anda mau enak di mata orang lain yang lihat kita lagi jalan begini atau di kita. Itu terserah aja. Cuma kalau ambil in between lah. Kalau jangan ekstrim menjadi misalnya dari standar 16 diganti jadi 20 ya nggak usah ekstrim deh. Kayak tadi 18 aja atau 17 aja. Tuh nggak mengorbankan banyak. Knalpot. Ya. Knalpot itu nih mesin begitu sebelum keluar dari pabrik itu di-tuning sedemikian rupa ya sehingga lebih efisien dan tenaganya maksimal. Ya. Dari efisiensi yang diinginkan, ya kan? Benar. Nah, begitu ada yang diubah, let's say knalpot. Ya, itu setelannya harusnya diubah juga. Kalau enggak dia akan lari, berubah. Iya, betul. Tuningannya. Betul. Nah, tuningan berubah bisa jadi positif, nggak mungkin jadi positif, pasti ada negatifnya. Ya kan? Kurva tenaganya pasti berubah walaupun berubahnya nggak banyak, hanya knalpot doang, tapi pasti ada perubahan dan pasti ada borosnya juga. Oke. Karena pabrik itu nggak main-main bikin sesuatu. Ini kayak yang paling gemes kadang-kadang penghemat BBM gitu ya. Iya. Ini ada penghemat BBM ini, dipasangi alat ini. Emang bego pabrik mobil, ya kan? Nggak pakai alat begituan, gitu kan? Enggak, pabrik mobil udah pikirin udah gila. Researchnya butuh puluhan juta dolar, sampai ratusan juta dolar untuk membuat suatu mobil gitu. Tahu tuh ada penghemat BBM bisa bikin lebih irit daripada investasi R&D seperti itu. Tapi ada yang beli, Om. Ya makanya dididik nih. Iya. Nah, masa lebih hebat daripada pabrik mobilnya? Kalaupun toh ada pengaruhnya, pasti ada negatifnya. Ya betul setuju saya. Gitu. Sama dengan orang sedang bernafas, terus hidungnya dikecilin tuh ya. Iya, ya artinya kita nggak bisa lawan. Misalnya BBM gitu ya, dikasih sesuatu terus jadi lebih kenceng, lebih apa? Pertamina bego apa? Iya kan? Benar. Nggak dipakein begituan juga gitu. Benar. Ya ini mohon maaf ya nih podcast orang ngomong. Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. Biar teman-teman ngerti juga. Nah Om, sekarang kan di Bali ini lagi merajalela nih. Sebelum dan sesudah juga penjualan mobil bekas. Ya. Kalau menurut Om sendiri, teman-teman awam kan banyak banget nih mau beli mobil bekas. Ya. Itu sebenarnya apa sih Om yang harus kita lakukan di awal untuk membeli mobil bekas? Kan mobilnya kelihatan keren banget karena udah di dealer nih, udah keren nih, udah kinclong dan lain sebagainya. Ya. Yang di awal selain mungkin mesin oke lah ya, yang perlu kita tahu apa sih sebenarnya kalau beli mobil bekas? Ini kalau buat orang awam nih, yang nggak ngerti mobil. Untuk orang awam. Nomor satu apa? Apa? Reputable seller. Itu apaan? Jadi kita harus percaya nih yang jual bener. Oke. Ya kan? Nggak nipu, ya. Misalnya dealer mobil bekas di dealer yang terpercaya memang, atau dealer langganan, itu nomor satu. Dia nggak akan bohongin. Oke. Ya, atau chance ngebohonginnya kecil atau mungkin ada bohong-bohong dikit lah. Yang pasti adalah mobilnya nggak bermasalah dulu ya Om ya. Pokoknya itu reputable seller, nggak seller mereka nggak ngumpet-ngumpetin sesuatu. Ya kan? Terus. Nah, kedua, kalau misalnya emang awam nggak ngerti mobil, ya dan ini sellernya kita nyari dari internet ngasal aja ketemu di rumah orang bukan showroom gitu ya. Itu ajak saudara atau teman yang ngerti.
Oke, ajak Kita- saudara atau teman yang ngerti. Karena di mata orang awam, kami juga kalau misalnya udah nafsu beli sesuatu gitu, banyak tertutup-tutupi tuh. Iya. Chat jelek dibilang bagus gitu. Belum pernah kena, Pak. Masih aman, masih kaleng. Masih kaleng. Tapi yang apa? dipukul ya kalengnya. Iya, yang bagian kalengnya, dempulnya nggak dipukul. Oke, terus Om, terus. Ya. Surat-surat. Surat-surat ya tentu klop. Kita masih kalau mau dicek ke apa namanya ke Samsat gitu nggak apa-apa. Oke. Cuma kalau misalnya emang kalau kami sih surat-surat klop, ini klop, udahlah. Dan makanya pentingnya reputable seller itu juga itu. Oke. Ya, kita memang mereka nggak akan bohongin surat-suratnya. Iya. Nomor rangka, itu standar lah, standar. Yang penting bawa orang yang ngerti. Bawa orang yang ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, bawa orang yang ngerti. Iya. Atau telepon Om Mobi dah ya. Jangan, nanti banyak teleponin. Ntar dimahalin. Ya, nanti banyak yang teleponin. Itu makanya di Semarang. Semarang Mas Solo sih. Pernah gitu. Enggak, ada Mas Wahid tau, ada channel Mas Wahid. Mas Wahid itu dia ngebahas mobil bekas dan lain-lain ya. Nah, dia tuh kalau ini jadi promoin orang, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia tuh jasa nyariin mobil. Oh, Kita bayar uang ke dia, cariin mobil ini. Cariin mobil ini. Dicari sama dia. Dapat. Pasti bagus karena dia udah kayak dapat reputable seller aja karena dia yang nyariin, dia yang pelajari mobilnya. Dan dia dapat fee. Dia dapat fee-nya bukan berdasarkan persentase kalau nggak salah. Fix. Keren. Jadi bukan dari persentase harga. Ada aja ya kerjaan orang. Ada kerjaan orang, rezeki orang ada aja. Dan dia jujur, ada orang jujur sekali namanya Mas Wahid itu. Walaupun dia kurang tinggi ya. Ini tolong di capture lagi, direkam. Nanti tag Mas Wahid ya. Walaupun Mas Wahid itu orang baik, orang jujur, tapi agak kurang tinggi dikit. Aku gak ikut-ikut loh, Mas. Om Mobi dia bilang. Tapi siapa yang berani komplain sama Om Mobi? Bicara kenyataan ya. Om, kalau masalah mobil, kalau Om disuruh nge-review, ada kekurangan mobil itu, Om bilangin. Sementara Om dibayar untuk... Loh, nggak ada yang dibayar. Kalau review tuh nggak boleh dibayar. Ya, review Mitsubishi nggak boleh bayar atas reviewnya, ya kan? Kalau misalnya kalau misalnya ada video-video yang berbayar untuk membahas suatu mobil ini, Om Mobi nggak mau. Ya, enggak. Mau, tapi bentuknya bukan review. Oke. Ya kan? Bentuknya bukan review. Lebih ke? Dan orang-orang penonton tuh bisa membedakan mana yang review, mana yang enggak. Iya. Ini bukan review. Kalau yang bukan review ya enggak. Iya. Modelnya berbeda. Artinya kekurangannya juga Om Mobi kasih tahu. Kekurangannya harus kasih tahu kalau misalnya review biasa. Oke, biar nggak ada pembohongan ya, biar nggak dikomplain ya. Biar ya artinya ini kan kita kan ini jalan nggak sih video dari tadi? Jalan dong Om. Kirain nggak jalan. Ulang lagi. Kita orang nonton kita karena percaya. Ini penontonnya Om Jun. Oke. Ya kan? Nonton ini karena percaya, dikasih konten bagus dengan pembicara yang bagus gitu ya, dengan tamunya yang bagus. Betul. Mudah-mudahan dianggap bagus. Nah, nonton karena percaya itu. Lah kami membuat review mobil, orang nonton lagi mensubscribe karena dia percaya. Ya. Hasil reviewnya gitu loh. Oke. Simpel gitu nih, makanya apa sih bagus. Om, kita ngopi dulu nih. Tapi aku bingung nih Om. Ya. Om Mobi mau ngopi nggak? Nggak ngopi, nanti aja. Tunggu. Tapi Om Mobi orangnya ngopi. Ngopi sekali. Ngopi ya. Aku di belakang. Malah punya produk kopi sendiri. Serius Om? Iya. Punya produk kopi sendiri. Produk kopi sendiri. Ya. Ntar kita tukar-tukaran kopi ya Om. Iya boleh. Di Bali ini ada. Cuma teman-teman, kita hari ini nggak ngopi karena Om Mobi nggak boleh buka topeng. Ntar kita di off air ngopinya. Ini kopi apa sih? Ini kopi Banyuatis. Coba cium baunya Om. Mau dibuka? Boleh Bom, buka satu. Banyuatis. Banyuatis itu nama daerah di Singaraja. Jadi kopi Banyuatis ini 2 in 1 Om. Jadi diciptakan ada gulanya dikit. Untuk anak-anak muda yang nggak suka ribet, yang kos-kosan gitu, nggak mau nyampur gula gitu, langsung jadi kopi gitu ya. Jadi kopi. Aku ada 1 box di belakang buat Om. Iya. Ya. Boleh. Ya sorry ya teman-teman ya hari ada ini. gitar dari tadi. Mau main Om? Hah? Mau nyanyi? Enggak. Nyanyi, kita nyanyi aja sekarang. Nyanyi. Ini. Om Jun kan suaranya bagus. Aku kan penyanyi. Ya makanya suaranya bagus pasti kan? Enggak juga. Iya. Enggak juga Om Mobi dah nyanyi. Om, ini lagi ngomongin. Iya. Kenapa mobil-mobil di Jakarta lebih murah ketimbang di Bali? Enggak semuanya. Tapi aku lihat tuh teman-teman mau ke Jakarta nyari apa bro? Nyari mobil lebih murah di sana. Jadi gini, di Jakarta itu kan
biasanya mobil dari baru nih, dari lahir. Nggih. Lahir tuh udah di Jakarta biasanya. Oke. Ya kan? Impor nyandarnya dari Jakarta. Kalau pabrik itu CKD assembling-assemblingnya sekitaran Jakarta. Ya kan? Artinya mobil tuh lahir di Jakarta. Begitu ke daerah, kemana, ke Bali, kemana, Kalimantan, Sumatera, itu kan ada ongkos kirim. Ya kan? Nah, artinya dari baru aja udah lebih mahal dibanding dengan mobil yang lahir, misalnya lahir di sini. Ya. Itu dibanding dengan di Jakarta. Itu mempengaruhi ya, Om ya? Dasarnya itu. Dasarnya itu adalah ongkir. Tadinya begitu. Perlu nggak mobil itu dibalik nama, Om? Artinya di daerah nih pakai, misalnya di Bali DK nih. Kita pakai B nih. Wah, ini orang Jakarta nih. Tapi orang Bali ini kefanatikannya terhadap plat itu luar biasa nih. Masa? Ongkos balik, iya Om, harus DK. Aku aja kayak gitu. Dapat mobil di mana? Baru dapat nih, yang aku pikir bukan servisnya nih. Harus DK nih. Iya. Oh gitu ya, Bali nggak tahu. Kalau di Jakarta gimana, Om? Jakarta enggak, bebas-bebas aja, mau plat apa juga jadi. Gitu ya? Apa lebih ke gengsi ya mereka ya? Iya, karena ini mungkin rasa mobil marah-marah tadi kalingan. Ya kan? Ternyata tuh mobil bawa duit, ada kerangkengan. Ini ada kerangkengan. Mobil kerangkengan. Rasa cinta kepada daerahnya tuh tinggi. Jadi kalau plat daerah sini gitu ya, Om ya? Iya. Mungkin ya, nggak tahu juga. Ya, tapi Om mobil santai aja. Apa santai aja? Nah, ini mobil plat B di Sedona, plat B muter. Santai aja, Om ya? Ya santai aja lah. Om. Ya, karena kalau gini masalahnya kalau mau pakai plat B gitu, Om Jun pakai plat B gitu ya. Iya. Ya kan nanti begitu plat nomornya habis kan mau nggak mau ganti ke sini. Atau begitu perpanjangan kan mau nggak mau mutasi ke sini, kan nggak bisa pakai KTP atau ini orang yang lama. Oh iya ya. Ya kan? Apalagi, nah satu lagi nih pertanyaan lucu nih, Om. Orang kadang beli mobil, mikir nanti jualnya. Jangan. Itu bener apa enggak tuh? Jangan, nggak boleh. Kita kalau beli mobil mikir makainya enak. Nah, ini perlu didengar nih teman-teman nih. Masa mikirnya jualnya. Ini banyak orang fanatik kepada brand A, brand B, brand C gitu ya. Karena nanti harga jualnya kembali bagus. Gitu. Nah, itu. Iya. Lo jual sekali makanya 5 tahun gitu kan. Gimana sih? Makanya 5 tahun. Iya kan? Udah mikirin jualnya. 5 tahun penuh dengan siksaan dibanding dengan jual. Doesn't make any sense. Jadi ini fanatik boleh, tapi kita nggak boleh buta atas barangnya itu bagus apa enggak. Kadang-kadang kita buta mobil barangnya bagus apa enggak. Gimana tuh? Ya makanya kita fanatik merek A, ya kan? Fanatik merek A terus semuanya mau beli mobil A terus. Ya, padahal di merek F gitu ya. F di merek lain. Nah, nggak pakai merek lain. Ya itu ada yang sekelas yang lebih bagus. Kita nggak mau, pokoknya harus merek A. Tapi karena nggak populer aja mungkin dia. Padahal lebih bagus. Padahal lebih bagus. Oke. Padahal kita lebih membutuhkan fitur yang dikasih. Misalnya begitu ya. Itu jangan. Berarti membeli jangan mikir jualnya. Jangan mikir makainya dan kebutuhan. Makainya enak apa enggak. Kita tersiksa bertahun-tahun gara-gara demi jualnya. Selisih harganya pun emang harga jualnya sejauh itu juga enggak juga. Iya, kesalahan pemakai customer ya gitu, Om. Kenapa beli mobil ini? Gampang jualnya. Ya kan, baru beli udah mikirin jual. Itu bodoh ya? Ya, jangan. Itu berarti itu yang kita didik di channel Motomobi itu adalah itu. Iya. Kan kita nge-review yang benar itu karena untuk itu. Gitu ya, Om. Biar orang jangan fanatik kepada sesuatu yang sehingga membutakan sense yang lainnya gitu loh, membutuhkan indera kita yang lainnya. Gitu ceritanya. Artinya mobil memang harus sedang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Kalau masih bekerja masih bisa naik motor. Iya. Untuk apa mobil ya, Om ya? Untuk apa mobil? Tapi kalau beli, intinya jangan kita fanatik terhadap sesuatu. Jangan fanatik berlebihan terhadap sesuatu. Iya. Itu berlaku ke semua hal loh. Nggak hanya mobil. Kalau kita fanatik terhadap suatu kubu, fanatik terhadap suatu, itu kalau yang namanya terlalu itu pasti apa aja terlalu jelek ya, Om ya? Nggak bagus. Jangan ya? Terlalu, kita nggak boleh menutup mata, kita nggak boleh terlalu membenci, kita tidak boleh terlalu mencintai.
Nggak boleh terlalu mencintai. Iya. Oh iya. Iya. Ntar kita bilang mobil kita paling Kita terlalu bagus. mencintai, begitu ditinggal disakiti. Iya. Ah. Nih, aku belajar masalah hati nih sama mobil juga nih. Iya, jangan terlalu, jangan keterlaluan gitu Apa loh. perbedaan mobil sama wanita, Om? Hah? Perbedaan mobil sama wanita apa? Mobil gampang ganti-ganti, wanita nggak susah. Nah, itu bedanya. Kalau persamaannya? Persamaannya sama-sama bisa dipakai. Enggak, maksudnya sama-sama bisa menemani kita kemana-mana. Oke, Maksudnya pakai untuk menemani gitu loh. Oke. Ya, begitu. Sama-sama biaya servisnya mahal. Ya, servisnya mahal. Enggak, tergantung loh. Gimana? Kalau dapat wanita yang kita yang dapat biaya servis gimana? Oh iya ya. Itu tergantung. Bener juga ya. Ini relatif lah itu ya. Relatif ya. Heeh. Om Omi kalau di keluarga gimana, Om? Ya. Sama seperti sekarang juga ya? Apanya? Om Omi kan ngocol nih orangnya. Enggak ngocol. Masa sih? Om Omi udah berkeluarga? Udah berkeluarga. Istri berapa? Istri 1 alhamdulillah. Oke, 1 anak? ya. Anak 5. Serius? Iya 5. Serius, Om? 5. Yang nomor 1 udah 17 tahun. Yang tadi? Iya. Oh. 5. Yang paling kecil umur Kenapa bisa 5, Om? 6 tahun. Hah? Kenapa bisa 5? Kita suka bikinnya. Oke. Ya kan? Dan nggak suka bikin kan suka kan? Iya kan? Dan menikmati. Sangat. Sangat. Berarti karena cowok semua? Cowok, cewek, cowok. Luar biasa. Kok bisa ya? Nggak tahu. Itu rezeki alhamdulillah. Mungkin tekniknya mobil udah tahu. Oh iya, kita jago. Gue pingin cewek nih sekarang nih. Nah. Gue pingin cowok nih sekarang nih. Makanya gini. Itu Enggak. Kita tuh kalau misalnya kita dapat istri hamil gitu ya. Istri tahu-tahu hamil, jangan kita berharap dapat laki, dapat perempuan enggak. Yang kita harapkan satu sehat. Ya, kita nggak boleh jangan terlalu berharap begitulah. Yang penting sehat. Dipasrahin aja, Om ya, yang penting sehat itu, Om. Betul. Ya? Itu pasrah bisa selang-seling begitu kan? Om Obi asli Jakarta? Enggak. Mana? Asli mana? Kalau dulu dibilangnya anak pejabat. Wow. Gimana tuh? Ya, peranakan Jawa Batak. Ini kena terus gua. Itu gak ada yang tahu tuh, belum pernah masuk ke vlog siapapun juga. Makanya saya tanyain. Oke, pejabat. Ya, Jawa Timur Jawa sama Batak. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau di Sumatera gimana, Om? Sering ke Sumatera? Enggak, udah gak ada keluarga di situ. Oke. Semua udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Kalau menurut Om Obi sendiri, Jakarta apa sih bedanya, Om, sama Bali? Kok orang teman-teman di Jakarta, aku kan banyak nih, aku temenan banget sama Om Indro, Warkop, Kakak, banyak banget nih. Mereka kalau aku suruh milih libur, pasti milihnya ke Bali. Apa sih spesialnya Bali terhadap orang-orang di Jakarta? Spesialnya kalau Bali, dari Bali itu punya ini tersendiri ya, karisma tersendiri gitu. Ya, jadi pokoknya nginjek Bali itu udah langsung rasanya libur. Ya kan? Udah langsung rasanya libur. Ya, dan tentu pilihan tempat-tempat pariwisatanya kan masih banyak sekali. Banyak sekali dan indah sekali. Ya. Banyak yang kita udah hidup cukup lama gitu ya. Masih ada aja tempat-tempat di Bali yang belum kita datangi, kunjungi. Kemarin waktu Cabriolet Challenge di Bali 6 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya. Om Obi diundang? Enggak, kita bikin video itu kan. Oke. Sama Om Fitra, sama Arif Muhammad, sama Ridwan. Itu baru pertama kali namanya ke Trunyan. Oke. Trunyan tuh di Bangli ya? Di lewat Kintamani tuh. Ya, betul. Baru pertama kali kaget ke situ. tuh. Banyak tuh saudara Om di sana. Cukup kaget. Di topeng. Ya itu teguran-teguran gitu. Makanya tapi itu budaya ya. Budaya. Mesti kita itu knowledge. Nggak boleh dikubur tuh, Om. Ditaruh gitu aja. Ditaruh itu dan nggak bau. Sampai ditumpuk-tumpuk itu. Betul. Tengkorak. Shock ya, Om. Enggak shock. Enggak biasa. Karena udah tahu sebelumnya. Kita nggak tahu. Jadi waktu itu panitia produksi videonya itu nggak bilang kemana-mananya kan. Begitu tahu, ya ampun, masa kesini kita apa yang mau direview nih?
Enggak, karena kan waktu itu challenge ya. Oke. Kalau challenge yang melibatkan begituan, hal-hal tau-tau yang begitu yang serem-serem itu gitu ya, kan ngeri. Ngeri. Iya, untung bukan challenge. Emang berkunjung aja. Emang berkunjung aja, tapi ya itu ilmu, kita dapat ilmu lagi di situ. Kemana lagi Om di Bali? Di Bali makanya nih tempat-tempat mana? Itu Gunung Batur. Batur. Udah dinaikin. Serius? Udah sampai atas dia pakai kaki. 3 jam. Bohong ah? Beneran ada videonya. Oh ya? 3 jam. Nyampe di puncak? Nyampe. Luar biasa. Udah mau mati tapi nyampe. Tapi katanya kalau naik Gunung Agung nggak boleh bilang capek di tengah Om. Ntar beneran capek. Oh gitu? Iya. Ya, Bilang capek nggak? Enggak, tapi kan Gunung Batur, bukan Gunung Agung. Kan Gunung Batur. Sama Gunung Batur. Gunung Agung mungkin lebih gede dia Om. Lebih gede ya. Iya. Ini Gunung Om di Batur? Batur Batur sama istri. Sama istri? Sama istri. Dia kan senang ini apa namanya? Jalan apa sih namanya itu? Trekking ya kan? Oke. Nah, ini ternyata ekstrim juga panjangnya gitu. Ya, udah tuh dianya kecapean, kita dorong aja. Di Bali luar biasa. Mana pakai sendal lagi. Iya ya. Kenapa Om Bobby lebih suka nyeker? Enggak, ya bukan nyeker, pakai sendal juga, cuma waktu itu pakai enggak karena itu sendal gunung ya. Sendal gunung. Karena kita nggak punya yang namanya sepatu gunung. Jadi adanya sendal gunung. Sendal gunung. Nah, itu dipakai. Pakai karena ada gunungnya. Ya kan? Sepatu punya bawa gitu. Cuma nggak pakai gunung. Okay. Adanya sendal gunung. Oke. Pakai sendal. Makanya dipakai ke gunung. Oh, Bobby keren ya. Ada aja ceritanya. Tapi asik loh. Asik Asik tuh ya? pemandangan di atas, ya Allah bagusnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Seperti seluruh Bali kelihatan Om ya. Enggak juga. Tapi itu bagusnya, danaunya kelihatan, ini kelihatan. Ya. Begitu kabutnya turun, itu kayak kita di atas awan. Wow. Di Jakarta nggak ada tuh. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Makanya orang-orang pada ke Bali. Jakarta adanya macet. Adanya macet ya Om. Ingin pindah nggak Om? Banyak tuh artis-artis Bali pindah. Artis-artis Jakarta pindah ke Bali. Belum cukup kaya untuk pindah. Apa nggak kepingin? Enggak, belum cukup kaya. Kalau udah cukup kaya nggak apa-apa deh pindah sini. Ya kan? Ada keinginan itu Om? Kan nyari duitnya di Jakarta. Iya. Susah juga. Tapi suatu saat ada keinginan kan? Ya ada keinginan, pasti ada. Ada ya Om. Di Bali santai-santai kan, liburan setiap hari gitu. Iya. Siapa yang nggak mau sih? Tapi ya. Biar nggak sewa hotel terus Om. Hah? Biar nggak sewa hotel terus. Iya. Om Bobby, di masa pandemi ini penjualan mobil menurun nggak Om? Pasti menurun. Tapi kemarin kan sempat pandeminya melonggar kan, naik lagi juga. Terus Ngaruh ya Om? Ngaruh. Ada kebijakan pemerintah juga yang PPNBM 0% tuh. Itu pengaruh juga, naik juga. Walaupun nggak semua mobil ya, tapi itu pengaruh juga. Tapi ini begitu lockdown lagi gini. Ini lockdown nggak sih namanya? Ya kalau kita pikir sama dengan lockdown sih Om sebenarnya. Kita kan nggak boleh keluar nih dari. Kan dulu namanya PSBB. Terus PPKM. Sekarang PPKM. Nah, tapi ya inilah. Ya kita gini loh. Tetap kita bantu hidupkan ekonominya dengan kita mesen makanan. Betul. Dari restoran-restoran. Ya, gitu. Jadi ada Gojek ya Om ya. Iya, seakan-akan restorannya juga tetap ada pengunjungnya gitu, betul, walaupun betul. Secara virtual. Pengunjungnya. Saling bantu ya Om ya. Saling bantu. Dan saya berharap juga nanti pandemi ini cepat berakhir Om. Ya. Jadi ini semua orang kena nih Om. Apalagi musisi. Aku udah 2 tahun gak konser-konser. Aduh, gimana? Konser online dong. Gak ngasilin juga Om. Gak ngasilin juga. Tapi kan bisa ya, ada karya yang ditonton orang. Benar juga. Tapi aku berkarya tetap Om. Tetap berkarya. Ini bikin YouTube, Om Bobby bikin YouTube. Emang selalu ada sponsornya, selalu ini kan nggak juga. Yang penting kita senang. Om Jun senang nyanyi, senang manggung. Ya kan lakukan secara virtual itu kan bisa berbagi. Tersalurkan jadinya. Betul. Nggak mesti ini juga, nggak mesti apa ya, nggak mesti, yang penting nggak mesti ada yang sponsorin. Yang penting kita bisa berkarya dan ditonton orang. Betul. Dan orang senang, bikin orang senang, nanti imunnya naik. Rasanya imunnya naik. Betul. Naik imunnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir Om ya. Di Amin. Dunia kena nih. Kalau beda dengan bom ya Om ya. Boom. Ini dunia. Udah selesai. Ini kayak Thanos gitu. Om Bobby, ada ramalan nggak tentang pandemi ini kapan berakhir? Sebentar. Di terawang dulu.
Ya nggak ada. Emang siapa? Tergantung kitanya kali Om ya. Kalau negara lain tuh kan disiplinnya bak lockdown langsung Iya, sebulan. lockdown. Sekarang udah buka masker semua. Iya. Udah bikin konser. Nah kita ini ya kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Tetap apapun kita mulai dari diri kita sendiri. Oke. Kita sadar, Betul. kita tahu ini berbahaya. Kita harus disiplin mulai dari diri sendiri dan Harus boleh mengingatkan orang sekitarnya juga. Saling mengingatkan Om ya. Mm-mm. Bukan pandemi kita malah jadi gontok-gontokan ya. Iya. Ada gontok-gontokan? Ada. Ada. Siapa gontok-gontokan? Banyak. Oh ya? Aduh. Oh. Ada teman-teman sedang sakit, diejekin. Aduh. Ya ada aja. Tapi saya percaya pemerintah udah melakukan hal yang terbaik Ya. untuk kita semua. Iya. Ya, Om ya? Yang penting kita tetap waras. Tetap waras. Betul. Waras. Stres nggak bisa dihindarin, tapi jangan jadi nggak waras. Yang penting kita tetap waras. Benar. Saya setuju. Om Obi, thank you ya. Sama-sama. Kita juga Terima bukan kasih. hanya berbagi ilmu, Om Obi banyak berbagi pengalaman juga untuk teman-teman khususnya penggemar otomotif. Saya udah bayar utang saya menggunakan Om Obi di tengah kesibukannya. Mau duduk di mobil saya. Mobil saya belum di-review nih. Ntar di-review Om ya. Jangan. Kecewa. aduh. Kok ngomongnya kayak gitu? Kok ngomongnya kayak gitu? Ini masa pakai karbon palsu? Aku dapatnya nah gini Om. Ya makanya. Ini mobil bekas. Iya enggak, ini aslinya gini cuma Ini kenapa? aslinya gini nggak? Aslinya gitu. Oh, aslinya gini ya? Aku Iya. nggak tahu. Oke, nggak usah di-review Om. Nah, Karena udah ada aku lihat kekurangannya. Tapi kelebihannya banyak nggak nih? kelebihan banyak. Ini kan nyetirnya kan lumayan enak kan. Enak banget Om. Aku sambil interview nih nyetir. Pas ada ini nih, mewah sekali. Ini bikin mewah ya. Soundnya juga bagus. Makanya. Oke, next aku mau pakai kodok gua Om. Aku punya kodok. Ada kodok. Ada. Dijual. Enggak. Kodokku champion loh Om, menang kontes kemarin. Kontes apa? Kecantikan apa? Kontes keberanian? kecantikan. Kontes kecantikan. Kecantikan. Iya. Iya, kodokku kodok paling cantik. Coba tanyain Om Biostar. Kemarin suka Mercy-nya udah diambil Mercy apa? orang. Mini Oh, sama Mini. Tiger. Dua Iya, punya iya, Om. iya. Ini Udah apa diambil Tiger? orang. Udah deh. Kodoknya nggak dijual. Enggak. Om kalau Nggak pengen gitu kodok itu. Kalau- Kayaknya gitu. Sebagian apa namanya? History dari kodok itu bagian dari history mobil di dunia ini. Kodok Mini. ya. Itu bagian dari history. Kalau Om Bobi mau lihat, aku pulang dulu. Rumahku cuma 5 menit dari kebon. Oh, boleh. Boleh di review ya, Om. Boleh. Review bener ya? Iya, belum Oke. pernah. Ntar udah pernah nyetir kodok ya? Kodokku belum pernah setir kiri Om, kodok terbaik di Bali. Sumpah. Loh, kodoknya bule. Iya, tahun 62. Oh ya, Iya. setir kiri. Iya, aku ambilin ya Om ya. Kalau setir kiri itu remnya ada di mana ya? Di kanan. Bener Salah, kalau remnya pasti di tengah, Om. oh iya di tengah. di tengah. Iya. Kalau di kanan gas. Oh Bobby, lucu banget. Aku malah kayak bukan interview jago otomotif, malah interview pelawak. Udah, kodoknya deh, coba bawa. Ya, aku Oh, naruh iya. Om Mobi dulu di kebun ya, terus aku ambil kodoknya. Om Mobi, thank you. Sama-sama, hampir terima sejam, kasih. hampir sejam kita ngobrol-ngobrol Ya, di sini. oh, terima kasih lo nonton sampai 52 menit, 53 menitnya sekarang. Nggak terasa Luar ya? biasa kuotanya. Banyak sekali. Thank you ya Om Ya, Mobi. terima Om kasih. Mobi sehat selalu. Salam buat keluarga. Kita hari ini nggak ngopi, tapi kita pegang gelasnya kan boleh? Oh, Om? gelas boleh. Pegang gelasnya. Karena kita tidak ngopi. Cluenya adalah ngopi keliling. Om ya? Ngopi keliling. Oke. Hai bro dan sis, saya sekarang bersama Om Mobi. Terima kasih banyak waktunya. Semoga Om Mobi betah di Bali dan selalu menginspirasi teman-teman khususnya di Bali. Om Mobi, ngopi keliling. Keliling. Ngopi keliling. Thank you Om Mobi.